teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah, untuk menghadapi penilaian akhir tahun ajaran, mari kita ikuti pembahasan soal-soal berikut. Soal-soal ini merupakan soal yang sering muncul dalam ujian tahun-tahun sebelumnya. Yuk kita mulai! Pembahasan soal-soal penilaian akhir tahun fisika kelas 11. Dan inilah materi-materi fisika yang dipelajari di semester genap. Termodinamika, gelombang, gelombang bunyi, gelombang cahaya, dan alat-alat optik. Kita akan menuntaskan pembahasan soalnya satu persatu. Kita mulai dari materi termodinamika. Soal pertama, terdapat grafik PV berbentuk siklus. Kita diminta menentukan usaha luar yang dihasilkan gas sesuai dengan grafik tersebut. Nah, teman-teman, kita ingat lagi cara menentukan usaha luar yang dilakukan oleh gas. Jika grafik tekanan terhadap volumenya berbentuk siklus, kita bisa langsung menghitung luas kurva yang terbentuk. Sedangkan jika tidak berbentuk siklus, kita harus menggunakan rumus usaha sesuai dengan proses yang terjadi ya. Karena kurva yang terbentuk berupa segitiga, maka kita bisa mendapatkan nilai usaha dengan mencari luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Kita masukkan nilai alas AB 4 dikurang 1 dikali tinggi BC 4 dikurang 2 dikali satuan tekanan 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian dibagi 2. Kita lakukan perhitungannya sehingga diperoleh 3 dikali 2 dikali 10 pangkat 5 dibagi 2. Angka 2 bisa kita coret sehingga hasilnya 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Jawaban yang benar C. Soal kedua. Terdapat mesin Carnot yang efisiensinya 30% dan suhu reservoir bersuhu tingginya 627 derajat Celcius. Kita diminta menentukan suhu reservoir bersuhu rendahnya. Untuk menjawab soal ini, kita ingat lagi cara menentukan efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot sama dengan suhu reservoir bersuhu tinggi atau T1 dikurangi suhu reservoir bersuhu rendah T2 dibagi T1 dikali 100%. Suhu ini harus dalam satuan Kelvin ya teman-teman. Karena pada soal suhu reservoir bersuhu tingginya 627 derajat Celcius, kita konvensikan ke dalam satuan Kelvin sehingga 627 ditambah 273 sama dengan 900 Kelvin. Maka, untuk mendapatkan nilai suhu reservoir bersuhu rendahnya atau T2, kita lakukan perhitungan sesuai persamaan efisiensi tadi. 30% sama dengan 900 dikurang T2 dibagi 900 dikali 100%. Kita kali silang sehingga persamaan menjadi 30% kali 900 sama dengan 900 kurang T2 kali 100%. Persennya bisa kita coret, lalu kita sederhanakan perhitungannya sehingga diperoleh 30 dikali 9 sama dengan 900 kurang T2. 270 sama dengan 900 kurang T2. T2 sama dengan 900 kurang 270 sama dengan 630 Kelvin. Jadi, suhu reservoir bersuhu rendahnya adalah 630 Kelvin. Jawabannya B. Soal ketiga. Terdapat gas dengan tekanan konstan 8,1 kali 10 pangkat 4 Pascal dimampatkan dari 9 liter menjadi 2 liter. Satuan liter kita konversikan ke meter kubik. 9 liter sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Dan 2 liter sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Dalam proses tersebut, gas melepaskan kalor sebesar 400 Joule, artinya nilai Q sama dengan negatif 400 Joule.
kita diminta menentukan besar perubahan energi dalam saat proses tersebut terjadi. Nah teman-teman, soal ini merupakan penerapan hukum 1 termodinamika. Sebelum kita membahasnya, kita review kembali besaran-besaran yang berhubungan dengan hukum 1 termodinamika. Kita tahu bahwa untuk menentukan besar usaha, kalor, dan energi dalam berbeda pada setiap prosesnya. Proses isobarik, tekanannya tetap, isotermal, suhunya tetap, isokorik, volumenya tetap, dan adiabatik, kalornya tetap. Dengan W adalah usaha, Q adalah kalor, dan delta U adalah energi dalam, ketiganya dalam satuan Joule. P adalah tekanan, satuannya Pascal, V1 adalah volume awal, V2 adalah volume akhir, keduanya dalam satuan meter kubik, dan T adalah suhu, satuannya Kelvin. Menurut hukum 1 termodinamika, untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam sebesar delta U, atau delta U sama dengan Q dikurang W dengan ketentuan W positif saat gas melakukan usaha, negatif saat gas menerima usaha. Q positif saat gas menerima kalor, negatif saat gas melepaskan kalor, dan delta U positif saat suhu bertambah, negatif saat suhu berkurang. Dalam soal ini, gas berada pada tekanan konstan, artinya proses yang terjadi adalah proses isobarik. Oleh karena itu, besarnya usaha dapat kita hitung dengan persamaan W sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Kita masukkan nilai setiap besarannya sehingga diperoleh W sama dengan 8,1 kali 10 pangkat 4 kali negatif 7 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan negatif 567 Joule. Selanjutnya, kita dapat menghitung besarnya perubahan energi dalam sesuai dengan hukum 1 termodinamika. Delta U sama dengan Q kurang W sama dengan negatif 400 kurang negatif 567 sama dengan negatif 400 tambah 567 sama dengan 167 Joule. Jadi perubahan energi dalam yang terjadi adalah 167 Joule. Jawabannya A. Kita lanjut ke materi kedua yaitu gelombang. Soal keempat. Terdapat gambar gelombang, kita diminta menentukan sifat gejala gelombang yang terjadi. Kita tahu gelombang memiliki sifat-sifat berikut, dapat dipantulkan, refleksi, dapat dibiaskan, refraksi, dapat dilenturkan, difraksi, dapat diuraikan, dispersi, dapat dipadukan, interferensi, dapat diserap arah getarnya atau dikutupkan, polarisasi. Pada gambar, angka 1 menunjukkan bahwa gelombang dapat melewati sebuah celah sempit. Ini artinya gelombang dapat dilenturkan atau disebut difraksi. Sedangkan angka 2 menunjukkan terbentuknya gelombang baru setelah melewati celah ganda. Gejala ini disebut interferensi. Jadi, jawaban yang benar adalah difraksi dan interferensi C. Soal berikutnya. Diberikan narasi mengenai gelombang, kita diminta menentukan besaran-besaran terkait gelombang. Besaran-besaran yang dapat kita hitung dalam gelombang ini adalah frekuensi F sama dengan banyak gelombang dibagi waktu, periode T waktu dibagi banyak gelombang, panjang gelombang, lambda jarak dibagi panjang gelombang, cepat lambat gelombang, V panjang gelombang dikali frekuensi. Dapat juga dihitung dengan membagi panjang gelombang dengan periode. Dan inilah satuan setiap besaran tadi ya. Dari soal diketahui dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di permukaan laut sebanyak 20 kali sehingga jumlah gelombang N adalah 20. Waktu T sama dengan 4 sekon dan jarak S sama dengan 100 cm. Kita diminta menentukan frekuensi dan cepat lambat gelombang. Frekuensi dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan F sama dengan N dibagi T.
sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 Hz. Selanjutnya, untuk mencari cepat rambat gelombang, terlebih dahulu kita tentukan panjang gelombang atau lambda. Nah, sesuai dengan narasi soal, kita ilustrasikan posisi kedua gabus sebagai berikut. Gabus pertama terletak di suatu puncak, dan gabus kedua terletak di puncak lainnya. Di antara kedua gabus terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Jarak kedua gabus atau S sama dengan 100 cm dan banyak gelombangnya ada 2. Sehingga kita dapat menghitung panjang gelombang dengan persamaan lambda sama dengan S dibagi N sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 cm. Dan cepat rambat gelombang bisa dihitung dengan persamaan V sama dengan lambda dikali F sama dengan 50 dikali 5 sama dengan 250 cm per sekon. Sama juga dengan 2,5 meter per sekon. Jadi kita peroleh frekuensi 5 Hz dan cepat rambat gelombang 2,5 meter per sekon. Jawabannya C. Soal nomor 6. Terdapat gambar rambatan gelombang tali sebagai gelombang berjalan, kita diminta menentukan persamaan gelombangnya. Nah teman-teman, kita ingat lagi pembahasan mengenai gelombang berjalan yang persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Dengan persamaan frekuensi sudutnya adalah omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi dibagi T. Persamaan bilangan gelombang K sama dengan 2pi dibagi lambda. Dan persamaan cepat rambat gelombang V sama dengan lambda dikali F sama dengan lambda dibagi T sama juga dengan omega dibagi K. Untuk menentukan tanda pada persamaan, kita dapat melihat berdasarkan arah getar dan arah rambat gelombang. Jika kita tuliskan kembali persamaan gelombangnya, Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Tanda pada amplitudo A menunjukkan arah getar, jika positif arah getar ke atas, negatif arah getar ke bawah. Sedangkan tanda pada Kx menunjukkan arah rambat. Jika positif, gelombang merambat ke kiri, sebaliknya jika negatif, gelombang merambat ke kanan. Dari soal diketahui arah getar tali bergerak ke atas, artinya A-nya positif. Arah rambat gelombang ke kanan berarti Kx negatif. Nilai A sama dengan 5 cm, X sama dengan 4 cm, N sama dengan 2 gelombang, dan waktu 0,2 sekon. Untuk membuat persamaan gelombang, kita perlu tentukan masing-masing besarannya. Nilai F dapat kita hitung dengan F sama dengan N dibagi T sama dengan 2 dibagi 0,2 sama dengan 10 Hz. Frekuensi sudut omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi dikali 10 sama dengan 20 pi radian per sekon. Panjang gelombang lambda sama dengan X dibagi N sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 cm. Dan bilangan gelombang K sama dengan 2pi dibagi lambda sama dengan 2pi dibagi 2 sama dengan pi per cm. Setelah mendapatkan nilai besaran dalam persamaan gelombang, kita bisa masukkan nilainya menjadi Y sama dengan 5 sin dalam kurung 20 pi T dikurang pi X. Kita sederhanakan persamaannya menjadi Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 20 T dikurang X. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Soal berikutnya, terdapat persamaan gelombang berjalan dengan beberapa pernyataan terkait besaran gelombang berjalan. Kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Di soal sebelumnya, kita sudah membahas persamaan gelombang berjalan dan persamaan beberapa besarannya. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menyesuaikan persamaan dengan pernyataan besaran yang diminta soal. Nah, jika diketahui persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung
100T dikurang 0,5X. Persamaan ini dapat kita ubah menjadi Y sama dengan 0,01 sin dalam kurung 100pi T dikurang 0,5px. Maka bisa kita tentukan nilai amplitudonya adalah 0,01 meter atau sama dengan 1 cm. Frekuensi sudutnya 100 pi radian per sekon dan bilangan gelombangnya K sama dengan 0,5 pi per meter. Selanjutnya kita cocokkan dengan besaran pada pernyataan soal. Pernyataan pertama, amplitudo gelombang 1 cm. Pernyataan ini benar karena sesuai dengan besaran yang diketahui. Pernyataan kedua, frekuensi gelombang 50 Hz. Karena besaran ini tidak diketahui secara langsung, maka bisa kita lakukan perhitungan dengan persamaan F sama dengan omega dibagi 2pi sama dengan 100pi dibagi 2pi sama dengan 50 Hz. Pernyataan ini juga benar. Pernyataan ketiga, cepat rambat gelombang 200 meter per sekon. Karena besarannya V juga tidak diketahui, bisa kita cari dengan persamaan V sama dengan omega dibagi K sama dengan 100pi dibagi 0,5pi sama dengan 200 meter per sekon. Pernyataan ini juga benar. Dan pernyataan keempat, gelombang merambat ke kanan dengan sumbu X positif. Arah rambat gelombang ini bisa kita lihat dari tanda KX. Karena KX bertanda negatif, maka gelombang merambat ke arah kanan atau sumbu X positif. Berarti pernyataan ini juga benar. Jadi semua pernyataan pada soal adalah benar, jawabannya E. Soal nomor 8. Soal ini membahas gelombang stasioner ujung bebas dengan persamaan gelombangnya Y sama dengan 0,5 cos 0,2 px sin 0,4 pt. Sehingga bisa kita tentukan nilai bilangan gelombangnya K sama dengan 0,2 pi per meter. Dan nilai frekuensi sudutnya omega sama dengan 0,4 pi radian per sekon. Kita diminta menentukan nilai cepat rambat gelombang. Berdasarkan besaran yang diketahui, kita bisa langsung menghitung cepat rambat gelombang dengan persamaan V sama dengan omega bagi K sama dengan 0,4 pi bagi 0,2 pi sama dengan 2 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 9, masih tentang gelombang stasioner namun dengan ujung terikat. Pada soal kita diminta menentukan letak simpul dan perut dari asal getaran. Untuk menjawab soal ini, kita perlu ulas lagi materi gelombang stasioner. Persamaan-persamaan terkait gelombang ini antara lain persamaan umum gelombangnya Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T dengan amplitudo stasionernya sama dengan 2A sin Kx. Menghitung jarak simpul dari dinding pantul menggunakan persamaan Xs sama dengan 2N kali 1/4 lambda. Dan jarak perut Xp sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Dengan nilai N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk menghitung jarak simpul dari titik asal getaran, digunakan persamaan X aksen S sama dengan L kurang XS. Dan jarak perut X aksen P sama dengan L kurang XP. Sedangkan besaran-besaran gelombangnya sama dengan besaran pada gelombang berjalan. Dan inilah keterangan dari semua besaran-besaran pada gelombang stasioner. Pada soal ini diketahui frekuensi 10 Hz, cepat lambat gelombang 4 meter per sekon, dan panjang tali 100 cm. Gelombang stasionernya terjadi pada ujung terikat. Kita diminta menghitung letak simpul ketiga dan perut kedua dari titik asal getaran. Ingat, nilai N selalu dikurangi 1 dari simpul atau perut yang ditanyakan. Jika diminta simpul ketiga, maka N sama dengan 2. Untuk perut kedua, N sama dengan 1.
Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu kita tentukan panjang gelombang dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan V dibagi F sama dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 meter sama juga dengan 40 cm. Selanjutnya kita tentukan letak simpul ketiga dari dinding pantul dengan menggunakan persamaan X S3 sama dengan 2N kali 1/4 lambda sama dengan 2 kali 2 kali 1/4 kali 40 sama dengan 40 cm. Maka letak simpul ketiga dari titik asal getaran menjadi X aksen S3 sama dengan L kurang X S3 sama dengan 100 dikurang 40 sama dengan 60 cm. Demikian juga dengan perut. Kita tentukan letak perut kedua dari dinding pantul dengan persamaan XP2 sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda sama dengan 2 kali 1 tambah 1 kali 1/4 kali 40 sama dengan 30 cm. Maka letak perut kedua dari titik asal getaran adalah X aksen P2 sama dengan L kurang XP2 sama dengan 100 kurang 30 sama dengan 70 cm. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jadi di video kali ini kita cukupkan pembahasan soal tentang termodinamika dan gelombang. Untuk pembahasan soal tentang gelombang bunyi, cahaya, dan alat optik akan kita lanjutkan di video setelah ini. Oke teman-teman, jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.